berjumpa kembali dengan saya Indri Susanti, SPD JGP Angkatan 10 kelas 181 Kabupaten Pasuruan. Dalam video ini berisi tentang koneksi antar materi, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dalam kesempatan kali ini mohon izin saya juga ingin menyapa dan juga sekaligus berterima kasih kepada Bapak Fasilitator hebat saya, yaitu Bapak Sulaiman SEMPD, dan juga Ibu PP Angkatan 10 kelas 181B saya yang hebat, yaitu Ibu Siti Karsiati SPD, atas semua bimbingannya sehingga saya dapat melalui modul 2.2 ini dengan baik dan lancar. Saya awali dengan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional atau yang kita kenal dengan PSE sangat penting diterapkan dalam pembelajaran agar murid maupun guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat memperoleh, menerapkan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosinya dalam menetapkan mencapai tujuan hidupnya secara positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab terlebih dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kompetensi sosial emosional kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang, yaitu dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. KSE yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun dan berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan juga kelompok. Berikut ini kami sajikan kerangka kompetensi sosial emosional menurut Keisel. Di sini ada contoh-contoh dari kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada kesadaran diri. Contohnya yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya dan sebagainya. Dan yang kedua di sini dapat Anda lihat yaitu manajemen diri. Ada kemampuan untuk mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Dan yang ketiga ada kesadaran sosial, seperti yang Anda lihat di sini banyak sekali ya contohnya. Salah satunya yaitu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, dan lain sebagainya. Yang keempat di sini ada contoh keterampilan berelasi. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan efektif, bagaimana seorang itu mengembangkan relasi hubungan yang positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima di sini ada contoh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Salah satunya yaitu dengan menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Kemudian juga ada mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Kami lanjutkan dengan pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama yaitu koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.1,
yaitu koneksinya seperti di bawah ini. Guru hendaknya memiliki pemahaman dan penguasaan yang baik terkait kompetensi sosial emosional atau KSE agar apa? Agar guru memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan penguasaan KSE yang baik dapat membantu guru untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti luhur pada murid. Selain itu, guru dengan penguasaan KSE yang baik akan dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana hal ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa pendidikan sejatinya harus berpihak kepada murid dan menuntun murid pada budi pekerti yang luhur. Berikutnya, koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.2. KSE merupakan aspek penting yang dapat mendukung terwujudnya nilai dan peran guru penggerak dengan maksimal. Guru dengan KSE yang baik akan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai yang dimilikinya serta mampu mengelola perannya dengan optimal. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional sehingga dia dapat mengoptimalkan nilai dan peran guru penggerak yang dimilikinya. Berikutnya yaitu kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.3. Dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE terdapat 5 KSE yang dapat menghasilkan murid-murid dengan karakter profil pelajar Pancasila serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Hal ini selaras dengan pencapaian visi guru penggerak. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak yaitu dengan membuat prakarsa perubahan dengan alur bagja dan menerapkannya secara berkelanjutan. Selain itu, PSE dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan positif dalam prakarsa perubahan yang mendukung tercapainya visi guru penggerak. Berikutnya ada kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4. Nah, pembelajaran sosial emosional atau PSE ini akan sangat berdampak pada terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah, di mana warga sekolah yang memiliki pemahaman dan penguasaan PSE dengan baik akan memiliki budaya positif yang tinggi. Mengapa? Karena dengan kesadaran yang tinggi, warga sekolah akan berupaya untuk menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran serta memberikan layanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir di sini ada kaitan antara modul 2.2 dan 2.1. Untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya memerlukan pemahaman dan penguasaan yang baik pada aspek sosial dan emosional. Karena seorang guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga semua kebutuhan murid yang beragam dapat terlayani dengan baik. Adapun keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional yaitu menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik terhadap pengembangan siswa, yaitu memadukan pendekatan ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendukung bagi semua siswa dalam hal kognitif, sosial, dan emosional mereka. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan seperti di bawah ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa apa dan sehingga menjadi apa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa PSE itu hanya dapat diberikan oleh ahli dan waktu pembelajaran yang khusus dan menurut saya itu kurang penting. Setelah mempelajari modul 2.2, ternyata pembelajaran PSE bisa diberikan oleh guru biasa dan tidak memerlukan waktu khusus. Selain itu, saya menyadari bahwa PSE juga penting diterapkan di sekolah karena perkembangan murid secara akademik hendaknya diimbangi dengan penguasaan KSE yang baik pula. Kecerdasan anak secara akademik akan berdampak baik jika ada kontrol KSE yang baik. Maka dari itu PSE tidak boleh diabaikan agar murid tidak hanya pandai dalam bidang akademis, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur karena dapat mengontrol diri dengan KSE yang baik pula, sehingga murid dapat berkembang secara holistik baik akademik maupun kemampuan sosial emosionalnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah di sini di modul 2.2 ini saya mempelajari beberapa hal
yang baik yang harus saya terapkan. Yang pertama yaitu ada 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya mempelajari tentang penerapan teknik-teknik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, yaitu saya mempelajari implementasi PSE pada pengajaran secara eksplisit, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being pada ekosistem. Baik, berikutnya berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2, yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama, bagi murid-murid saya, yaitu saya akan melakukan pembelajaran secara eksplisit sebagai implementasi pada kegiatan-kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. Yang kedua, saya akan berusaha menerapkan KSE secara terintegrasi pada proses pembelajaran. Yang ketiga, saya akan berusaha menciptakan suasana kelas dan budaya positif yang dapat meningkatkan KSE murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, pembuat keputusan, dan juga pemberi kontribusi dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi rekan sejawat saya akan menjadi teladan dengan menerapkan KSE dalam berperan sebagai guru selaku pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya saling mengapresiasi, menumbuhkan kepedulian, empati, dan saling support antar teman sejawat. Yang kedua, saya akan belajar berkolaborasi dan berbagi praktik baik terkait PSE ini di lingkungan sekolah saya. Dan yang ketiga, saya akan melakukan pengimbasan PSE kepada rekan sejawat tentang PSE, KSE, dan teknik mindfulness. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.